Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mezia, NIM 22/2019-078, MK Seminar Perpajakan, dosen pembimbing Bapak Rizky Danu Rahmat, SE MAK. Di sini saya akan memaparkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU KUP adalah singkatan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang KUP merupakan hukum formal perpajakan. Undang-undang ini mengatur bagaimana hukum material perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Undang-Undang KUP terdiri dari 11 bab dan 50 pasal. Rincian ke-11 bab Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tersebut adalah sebagai berikut. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 2, Nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak. Bab 3, Penetapan dan ketetapan pajak. Bab 4, Penagihan pajak. Bab 5, Keberatan dan bandingan. Bab 6, Pembukaan dan pemeriksaan. Bab 7, Ketentuan khusus. Bab 8, Ketentuan pidana. Bab 9, Penyidikan. Bab 10, Ketentuan peralihan. Bab 11, Ketentuan penutup. Dalam memahami Undang-Undang KUP, maka kita perlu membaca penjelasan dari setiap pasal dan aturan pelaksananya. Sebagai contoh, dalam pasal 5 ayat 1 KUP dituliskan sebagai berikut. Wajib pajak dalam kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan: A. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. B. Pemeriksaan, atau C. Pemeriksaan bukti permulaan. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 dituliskan sebagai berikut. Terdapat kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak. Wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri. Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Kesempatan untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan juga masih dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan bukti pemulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan bukti pemulaan disampaikan kepada wajib pajak. Tindakan pemeriksaan pada prinsipnya dilaksanakan oleh dalam rangka menerbitkan ketetapan pajak. Oleh karena itu, meskipun Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan, namun Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil verifikasi, maka wajib pajak tidak melakukan kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuannya. Selanjutnya, B. Fungsi dan peranan pajak. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran atau fungsi budgetir. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Fungsi pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengukur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat lalu inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambangan nilai (PPN). Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan pajak atau pajak distribusi.
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tertinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat, fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Dari Indonesia, pemerintah lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeteer. Peranan pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya-biaya belanja negara saat ini masih sangat bergantung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal ini dapat kita lihat dalam berita yang dimuat di halaman website Kemenku pada tanggal 29 September 2020. Pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 1.743,6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun. Lebih dari 90% anggaran pendapatan berasal dari pajak, di mana pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk belanja negara. Dengan tercapainya pendapatan negara yang direncanakan, diharapkan mampu membangun ekonomi lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya C. Perlawanan pajak, tax avoidance. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak atau tidak melanggar peraturan perpajakan. Perlawanan pajak ini dapat berupa 1. Perlawanan pajak pasif, 2. Perlawanan pajak aktif. Kemudian, wajib pajak badan atau pribadi yang melakukan perlawanan pajak dengan memanfaatkan celah-celah di dalam perpajakan yang membuat perbedaan sudut pandang antara fiskus dan wajib pajak. Dalam praktik saat ini banyak motif wajib pajak melakukan perlawanan pajak. Misalnya, untuk mencapai laba maksimum dalam perusahaan A. Selanjutnya, 2. Memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dan fasilitas tarif pajak atau tarif PPh badan untuk wajib pajak tertentu atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Perusahaan dengan omset tertentu mendapatkan fasilitas boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 atau mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Perusahaan atau WP dengan sengaja mengatur omsetnya selalu di bawah 4,8 miliar dengan berbagai cara, misalnya dengan memecahkan penghasilan tersebut ke beberapa perusahaan yang sudah dimilikinya. 3. Hibah bukan merupakan objek pajak. Hibah sering digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dari substansi awal yang merupakan objek pajak, kemungkinan bisa berubah menjadi bukan objek pajak. Dalam ketentuan undang-undang, hibah dalam satu garis keturunan lurus dikecualikan, bukan objek pajak. Misalnya, seseorang kakek ingin menghadiahkan sebidang tanah atau bangunan ke cucunya atau objek pajak, kemudian kakek tersebut memanfaatkan celah pajak berupa menghibahkan dahulu ke anaknya, kemudian barulah anaknya menghibahkan ke cucu kakeknya tersebut, sehingga
peralihan harta tersebut menjadi bukan objek pajak. Yang terakhir, 4. Natura dan bonus dalam skema gaji karyawan. Mungkin ini saja makalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.